Oke, kita akan membahas soal-soal berikut soal mengenai tata nama senyawa kimia. Nomor 1, ini kita ditanya nama senyawa dengan rumus molekul Li2O. Di sini terlihat Li-nya logam, O-nya juga logam. O-nya non logam, sorry. Jadi jenis ikatan dari Li2O adalah ikatan logam. Jadi tata namanya kita cukup menyebutkan saja nama kation dan nama anionnya. Kationnya itu kation litium, anionnya anion oksida, jadi namanya litium oksida. Ini kalau diurai jadi ion Li plus 1 dan ion O2-. Namanya jadi adalah litium oksida. Yang kedua, kita ditanya rumus molekul senyawa magnesium hidroksida. Magnesium itu adalah ion Mg, muatannya 2+. Ion hidroksida adalah ion OH-. Nah, ini adalah kelompok senyawa basa karena anionnya adalah ion hidroksida. Satu ion Mg itu nanti akan netral kalau dipasangkan dengan 2 ion hidroksida. Jadi rumus molekulnya Mg OH 2 kali. Nah, OH di sini ion yang merupakan kelompok atom. Jadi terdiri dari lebih dari satu jenis atom. Jadi harus diberi kurung seperti itu. Berikutnya ada senyawa KClO. Kalau kita urai ini akan menjadi ion K+ dan ion ClO-. Nah, namanya karena ini adalah senyawa ion, kita tinggal menyebutkan nama kation dan anionnya. Kationnya adalah kalium, anionnya adalah anion hipoklorit. Jadi nama senyawanya adalah kalium hipoklorit. Berikutnya kita ditanya nama senyawa dengan rumus molekul COH 2 kali. Kalau diuraikan ini jadi ion Cu, muatannya 2+ dan ion OH muatannya min. Nah, kalau kita perhatikan daftar tabel anion kation, ion tembaga itu ada 2 jenis, ada tembaga yang 2+, ada tembaga yang 1+ muatannya, ada kupro dan kupri. Jadi kita perlu menjelaskan di sini atau menunjukkan bahwa dalam senyawa ini muatan ion tembaganya adalah yang 2+. Jadi namanya adalah tembaga dalam kurung 2 Romawi hidroksida. Nah, ini adalah jenis senyawa ionik, jadi kita tidak perlu menyebutkan jumlah ionnya. Berikutnya ada senyawa rumus molekulnya H3ASO4. Nah, ini kalau kita uraikan akan menjadi kationnya H+ dan anionnya ASO4 3-. Nah, kation H+ ini spesial, berarti ini menunjukkan bahwa senyawa ini adalah kelompok asam. Sedangkan anionnya adalah anion arsenat. Jadi tata namanya begitu saja. Asam arsenat. Berikutnya asam oksalat. Asam itu diwakili oleh kation H+, oksalatnya adalah C2O4 2-. Jadi rumus asamnya kita kali silang aja. Kalau mau cepat, H-nya dikalikan 2, C2O4-nya dikalikan 1. Jadi H2C2O4, asam oksalat. Berikutnya dilihat dari namanya kita udah bisa melihat nih, ini senyawanya adalah senyawa kovalen biner karena terdiri dari unsur fosfor yang adalah non logam dan unsur oksigen yang juga non logam. Nah, di sini awalan dari nama atomnya atau nama unsurnya itu menunjukkan jumlahnya. Di itu 2. Jadi artinya di fosfor itu adalah P2 pentaoksida, berarti oksigennya jumlahnya 5. Nah, berikutnya kita ditanya mana penamaan yang tidak sesuai dengan aturan IUPAC. Senyawa yang pertama ini adalah senyawa kovalen karena fosfor dan klor itu sama-sama non logam. Seharusnya penyebutan namanya itu menyebutkan jumlah atomnya. Nah, di sini udah terlihat ya fosfornya jumlahnya 1. Jadi kita tidak perlu menyebutkan jumlahnya, nggak perlu ada monofosforus, cukup aja fosforus pentaklorida. Nah, tata nama ini sudah benar. Berikutnya di arsen trioksida, arsennya berarti jumlahnya 2, oksigennya 3, betul. Nah, di sini aluminium oksida itu tata namanya salah karena ini adalah senyawa ionik. Aluminiumnya logam, oksigennya non logam. Jadi seharusnya tidak ada awalan di dan awalan tri. Berikutnya barium klorida, ini juga jenis senyawa ionik. Penamaannya tinggal menyebut nama kation dan anion, jadi sudah tepat. Di sini juga
sama senyawanya senyawa ionik karena besinya logam, oksigennya non logam. Ini kalau kita uraikan menjadi ion Fe3+ dan ion O2-. Jadi sudah tepat kalau kita menyebutkan namanya besi 3 oksida. Kenapa harus disebutkan? Karena ada besi yang muatannya 2+. Jadi kita harus menyatakan perbedaannya. Berikutnya kita juga ditanya ini mana penamaan senyawa yang tidak tepat. Ini di sini semuanya adalah kelompok asam. Nah, asam sulfit itu dibentuk dari ion H+ dan ion sulfit. Ion sulfit itu adalah ion SO3 2-. Jadi pembentukan rumus molekul di sini sudah tepat. Berikutnya asam hipoklorit. Ion hipoklorit itu adalah ion ClO-. Jadi seharusnya asam hipoklorit adalah HClO. Berikutnya asam periodat. Ion periodat itu adalah ion IO4-. Jadi tata nama dan rumus molekulnya sudah tepat. Berikutnya asam asetat. Asam asetat ini terdiri dari ion H+ asam dan ion asetat CH3COO-. Nah, ini rumus molekulnya juga sudah tepat. Ini adalah contoh asam, kelompok asam karboksilat atau asam organik. Nah, ini biasanya spesial karena ion H-nya justru dituliskan di belakang. Nanti lebih lanjut akan kita pelajari di kelas 12. Berikutnya asam nitrat. Asam itu diwakili ion H+, nitratnya NO3-. Jadi rumus molekulnya sudah tepat. Nomor 10. Kita ditanya mana senyawa yang mengandung belerang. Kita tuliskan satu persatu. Yang A, senyawanya natrium sulfida. Natrium itu ion Na+, sulfida itu ion S2-. Jadi natrium sulfida adalah Na2S. Kita kali silang. Na-nya kali 2, S-nya dikali 1. Berikutnya kalsium sulfat. Kalsium ion Ca2+, sulfat SO4 2-. Kation dan anionnya sama muatannya 2+ dan 2-. Jadi rumus molekulnya cukup CaSO4. Berikutnya aluminium sulfit. Aluminium muatannya 3+, sulfit muatannya 2-. Jadi rumus molekulnya Al2 SO3 3 kali dikali silang. Yang C kalium silikat. Jadi rumus molekulnya K2SiO3. Oh maaf, ini yang D. Yang E barium tiosulfat. Barium itu ion Ba2+, tiosulfat itu ion S2O3 2-. Jadi rumus molekulnya BaS2O3. Yang tidak mengandung sulfur di sini adalah yang D. Karena di situ hanya ada atom K, kalium, silikon, dan oksigen. Nomor 11, kita ditanya mana senyawa yang tidak mengandung karbon. Kita tuliskan dulu rumus molekulnya. Yang A, kalsium karbonat. Rumus molekulnya CaCO3. Berikutnya asam oksalat. Rumus molekulnya H2C2O4. Yang C, kalsium klorida. Rumus molekulnya CaCl2. Yang D, karbon dioksida. Ini senyawa kovalen jadi tidak ada ion-ionnya. Karbonnya 1, oksigennya 2. Berikutnya asam sianida. Rumus molekulnya HCN. Nah, di sini yang tidak mengandung karbon itu adalah senyawa yang C. Karena di sini hanya ada kalsium dan klor. Berikutnya kita ditanya senyawa dengan jumlah ion terbanyak. Ingat yang kita hitung adalah jumlah ionnya. Kalsium, ion kalsium itu nanti akan dipasangkan dengan ion karbonat. Kita akan memperoleh senyawa CaCO3. Nah, ini artinya terdiri dari satu ion Ca dan satu ion CO3. Jadi jumlah ionnya adalah 2. Yang B, magnesium arsenit.
Magnesium itu ion Mg2+, arsenit itu AsO3 3-. Jadi 3 ion Mg nanti dipasangkan dengan 2 ion arsenat. Total jumlah ionnya 3 ditambah 2, 5 ion. Yang C, besi 2 hidroksida. Besi 2 itu berarti Fe2+, hidroksida itu ion OH-. Jadi besi 2 hidroksida adalah FeOH 2 kali. 1 ion besi 2+ itu akan nanti dipasangkan dengan 2 ion OH-. Jumlah ionnya 1 ditambah 2, jadi 3 ion. Sorry, ini belum ditulis 2-nya, 2 ion. Nah, kita lanjut yang D. Yang D itu adalah asam sulfida. Asam itu ion H+, sulfida itu ion S2-. Jadi 2 ion H+ itu nanti dipasangkan dengan 1 ion sulfur atau sulfida. Jadi jumlah ionnya 2 ditambah 1, 3 ion. Nah, yang E saya pindah ke atas ya, tidak cukup. Yang E, emas 1 oksida. Emas 1 oksida itu artinya ion emasnya muatannya +1, oksida itu O2-. Jadi 2 ion emas itu nanti akan dipasangkan dengan 1 ion oksida. Jumlah ionnya 2 ditambah 1, jadi 3 ion. Kalau ditanya mana yang jumlah ionnya terbanyak, tentu jawabannya yang B, karena jumlah ionnya ada 5. Nomor 13, kita mempunyai senyawa ionik, rumus molekulnya X2Y3. Tentu ini asalnya dari X yang muatannya 2+ dan Y yang muatannya 3-. Karena kalau kita kasih lang, X-nya dikali 3, Y-nya dikali 2, jadi X2Y3. Jadi jawaban yang benar, kalau dia diuraikan jadi ion, muatannya adalah X2+ dan Y3-. Biasanya memang kation ditulis lebih dahulu ya. Jadi itulah makanya saya tidak memilih jawaban yang D. Nomor 14, kita ditanya rumus molekul yang tepat. Oke, di sini ada K+1 dan SO4 2-. Jadi seharusnya rumus molekul yang terbentuknya adalah K2SO4. Supaya muatannya netral kan 2 ion kalium harus dipasangkan dengan 1 ion sulfat. Sedangkan kalau kalium mau dipasangkan dengan ion fosfat, berarti ion kaliumnya harus ada 3. Jadi yang tepat adalah K3PO4. Berikutnya kalau Ca akan dipasangkan dengan Cl, Ca-nya 2+, Cl-nya 1-. Jadi 1 ion Ca itu harus dipasangkan dengan 2 ion klor supaya netral. Kalau Ca mau dipasangkan dengan ion fosfat, berarti Ca-nya harus dikali 3, fosfatnya yang dikalikan 2. Jadi ini sudah tepat. Berikutnya aluminium kalau dipasangkan dengan sulfat, berarti aluminiumnya dikalikan 2, muatannya sulfat. Sulfatnya dikalikan 3, muatannya aluminium. Jadi harusnya Al2SO4 3 kali. Jadi yang tepat hanya yang D. Berikutnya, dari antara rumus molekul berikut ini yang tidak mungkin terbentuk. Nah, ini kita harus cek dulu nih. KCl itu terdiri dari ion K+ dan Cl-. Jadi rumus molekul KCl itu sudah tepat. Karena KCl sudah netral. Nah, kalau K dipasangkan dengan ion sulfida, tentu hasilnya harusnya bukan begini. Karena harusnya kita mendapatkan senyawa K2S. 2 ion K itu dipasangkan dengan 1 ion S. Nah, kalau tembaga dengan klor, ingat tembaga itu ada tembaga yang muatannya -1. Jadi kebetulan kalau tembaganya yang tembaga 1, tentu dia cukup dipasangkan dengan 1 ion klor. Jadi ini masih mungkin benar. Nah, berikutnya kalau tembaga dipasangkan dengan ion sulfur. Kalau tembaganya +1, sulfidanya -2, jadi harusnya kita dapat senyawa dengan rumus molekul Cu2S. Kalau tembaganya muatannya yang 2+ dan S-nya 2-, kita harusnya mendapatkan senyawa CuS. Tapi ini tidak mungkin diperoleh karena tidak ada tembaga yang 4+ muatannya. Oke, nomor 16, kita punya senyawa kalsium nitrat. Kalsium itu ion Ca2+,
Nitrat itu ion NO3-1. Jadi rumus molekul yang tepatnya adalah Ca-nya dikalikan 1, NO3-nya dikalikan 2. Jadi rumus molekulnya Ca, NO3 ini adalah kelompok atom, ion yang kelompok atom, jadi harus dikurungin kali 2. Nah, kalau kita hitung berarti jumlah atom Ca-nya di sini adalah 1. Jumlah atom nitrogennya karena masuk dalam kurung 2. Jumlah atom oksigennya itu jadinya ada 6. 3 dikali 2. Jadi jawabannya Nomor 17 kita ditanya senyawa yang memiliki jumlah atom yang sama. Jadi kita hitungnya bukan jumlah ion tapi jumlah atom. Di nitrogen tetraoksida itu terdiri dari 2 atom N dan 4 atom O. Jadi total jumlah atomnya 6, 2 ditambah 4. Nah, kalau karbon tetraklorida itu artinya karbonnya 1, klornya 4. Jumlah atomnya 1 atom karbon ditambah 4 atom klor. 1 ditambah 4, 5. Kalau aluminium oksida, aluminium itu Al3+, oksida itu O2-. Jadi aluminium oksida adalah Al2O3. Jumlah atomnya 2 ditambah 3, 5 atom. Nah, kalau kalsium sulfida, kalsium itu muatannya 2+, sulfida 2-. Jadi kalsium sulfida itu CaS aja. 1 atom Ca, 1 atom S. Totalnya 2 atom. Nah, kalau ditanya mana yang jumlah atomnya sama, jawabannya nomor 2 sama nomor 3. Jumlah atomnya sama-sama 5. Berikutnya, rumus molekul yang mungkin terbentuk. Nah, kalau kita punya MgS, ini terbentuk dari ion Mg2+ dan ion S2-. Jadi betul MgS. Kalau MgSO4 kita cek Mg itu muatannya 2+, SO4 itu muatannya 2-. Jadi kalau MgSO4 rumus molekulnya tepat. Nah, kalau Mg mau kita pasangkan dengan ion fosfat PO4 3-, rumus molekulnya seharusnya Mg-nya nanti ada 3, PO4-nya ada 2 dikali silang. Dan ini juga sudah benar. Jadi ketiganya mungkin terbentuk. Nomor 19, nah kita diminta mencari di mana ada ion timah yang muatannya 2+. Kita uraikan saja ini. Kalau SnCl2 berarti ini terdiri dari Sn dan Cl. Nah, Sn ini kalau dilihat di daftar kation itu ada 2 macam tuh. Ada yang muatannya 2+, ada yang muatannya 4+. Tapi karena di sini klornya 2, berarti total muatan negatifnya 2, pasti muatan positifnya 2+. Nah, kalau SnO2 ini berarti terdiri dari Sn dan oksida. Oksida itu muatannya 2-. Kalau O-nya aja udah 2, pasti di sini timahnya yang 4+. Nah, kalau Sn2O3 berarti ini asalnya dari ion oksida dengan Sn yang muatannya 3+. Nah, ini memang jarang ditemukan kali ya, mungkin nggak ada ion Sn3+. Jadi jawabannya hanya yang nomor 1 saja. Oke, nomor 20 kita ditanya senyawa asam yang memiliki jumlah atom hidrogen sama tiap molekulnya. Nah, kita lihat satu-satu. Asam karbonat, asam itu ion H+, karbonat itu ion CO3 2-. Jadi asam karbonat adalah H2CO3. Asam klorida, ion H+ dipasangkan dengan ion klorida Cl-. Jumlah atom H per molekulnya 1. Asam sulfat, ion sulfat itu ion SO4 2-. Jadi rumus molekulnya H2SO4, jumlah atom hidrogennya 2. Yang ketiga asam fosfat. Nah, ini H-nya ada 3. Jadi yang jumlahnya sama itu senyawa nomor 1 dan nomor 3. Oke.